Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya sekarang berada di Kasirul Amwaj di Abu Dhabi, negara Uni Emirat Arab, atau Abu Dhabi Breakwater. Karena berkaitan dengan air, ada ayat yang teringat di benak saya, dan ayat tersebut sangat penting untuk dipahami dengan baik dan benar. Ayat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Siapa yang memahami ayat ini dengan baik dan benar, dan nanti ditambah dengan surat An-Naml ayat 62, maka niscaya akidahnya akan terjaga. Karena sebagian orang mulai goyah imannya, terutama saat dia berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut perasaannya, sehingga akhirnya goyahlah imannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, "Fa'idza rakibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin." Jika mereka, orang-orang musyrik, berada di tengah lautan, naik kapal, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah, secara ikhlas, hanya untuk Allah. Kemudian falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Tetapi jika mereka sudah diselamatkan oleh Allah ke daratan, mereka kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ada konsep doa yang sangat manjur sehingga dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa konsep doa tersebut? Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 62, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su." Yang artinya, siapakah yang mampu menjawab doa orang yang al-muttar jika ia berdoa kepadanya, dan siapakah yang mampu mengangkat kesulitan. Ayat ini bukan untuk dijawab pertanyaannya, tetapi ayat ini maknanya adalah untuk peniadaan, bahwa tidak ada yang dapat menjawab doa orang yang dalam keadaan al-muttar kecuali Allah. Karena di akhir ayat disebutkan ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan yang berhak diibadahi bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari ayat ini menarik adalah konsep doa yang dikabulkan apabila Anda seorang yang dalam keadaan al-muttar, seperti yang disebutkan dalam ayat surat Al-Ankabut tadi. Di tengah lautan, muttar yang pertama, di hadapannya hanya ada kematian. Yang kedua, dia memutuskan seluruh hubungan hanya kepada Allah. Yang ketiga, dia
meminta dengan murni ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin itu. Maka doa orang yang seperti ini pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan doa orang yang seperti ini bisa mengalahkan penghalang dari doa dikabulkan yang paling terbesar penghalangnya. Apa itu? Kesyirikan. Kesyirikan penghalang doa dikabulkan yang paling terbesar. Tetapi jika ada seseorang di dalam qalbunya al-idtirar, yaitu dia merasa di hadapannya hanya ada kematian. Yang kedua, dia memutuskan seluruh hubungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa dengan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun Anda tidak sedang di tengah lautan, tapi qalbu Anda memiliki seperti itu, pasti dikabulkan. Karena Al-Quran, firman Allah, tidak akan pernah batil dan ada kebohongan di dalamnya. Amman yujibul muttar idza da'a. Tidak ada yang sanggup mengabulkan doa orang yang muttar saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah. Berdoalah dengan doa orang yang muttar. Semoga senantiasa doa kita dikabulkan dan akhirnya akidah kita selamat. Karena sebagian orang yang keluar dari agama Islam merasa doanya belum dikabulkan, akhirnya dia berpindah agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.